Maarten Paes dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan, sang pemain masih mempunyai persoalan yang harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Maarten Paes diketahui tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal kiper FC Dallas itu sudah mempunyai paspor warga negara Indonesia (WNI) sejak 30 April 2024 lalu. Ternyata Maarten tidak dipanggil oleh Shin bukan karena masalah kualitas dan performa. Arya mengungkapkan Maarten masih mempunyai masalah administrasi yang harus diselesaikan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu dipermasalahkan karena sempat bermain untuk timnas Belanda pada usia 22 tahun. Hal itu, kata Arya, telah menyalahi regulasi FIFA yang mengatur pemain tidak boleh berpindah negara ketika sudah membela negara lainnya pada usia 22 tahun. Aturan itu tertuang dalam artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam aturan FIFA itu, disebutkan pemain bola diperbolehkan berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela negara pertamanya, baik di level junior maupun senior dalam laga resmi. Arya mengatakan PSSI siap mengajukan banding ke CAS soal masalah ini. Ini perlu saya sampaikan mengenai informasi terbaru soal Maarten Paes. Jadi gini, Maarten Paes ini kemarin, dia ini ada pertandingan dia ketika dia sudah berusia 22 tahun untuk Belanda. Dan menurut regulasi FIFA, itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara. Jelas Arya dikutip dari akun Instagram pribadinya, Arya M. Sinulinga, Sabtu, 22 Januari 2024. Tapi, masih ada celah. Kenapa dia bisa bermain sampai usia 22 tahun untuk Belanda? Dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Ada syaratnya, kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS. Jadi, dasarnya apa? Maarten Paes harus jadi orang Indonesia dulu. Makanya kemarin Maarten Paes kita masukkan dan menjadi WNI, sambungnya. Apalagi Maarten Paes sangat ingin menjadi WNI dan membela timnas kita. Jadi setelah dia menjadi WNI, kita punya hak untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia nggak WNI, kita nggak punya hak, makanya kita WNI kan dulu. Setelah itu baru ke CAS, tambah pria berusia 53 tahun itu. Arya pun berharap banding yang diajukan oleh PSSI ini dapat dikabulkan oleh CAS. Jika berhasil, maka Maarten Paes tidak akan kesulitan lagi untuk dipanggil ke skuad Garuda di pertandingan resmi. Semoga nanti celahnya itu, kenapa dia di usia 22 tahun masih main untuk Belanda itu, nanti kita akan bawa ke CAS. Doakan semoga ada proses yang baik sehingga Maarten Paes bisa menjadi pemain timnas kita. Mau buat sejarah lagi? Nah, kalau saya official yang ada di sini coachin PSSI dan saya yakin kalian juga sama. Nah. Jadwal live streaming Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Skuad Garuda akan memainkan dua pertandingan ini pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni. Setelah disibukkan dengan agenda Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong akan kembali membimbing timnas Indonesia senior pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan Juni, Merah Putih menjalani laga berat menghadapi Irak dan Filipina. Perjalanan skuad Garuda ke babak kedua mulus. Pada babak pertama, timnas Indonesia mencukur habis Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0. 3 pertandingan sudah dijalani timnas Indonesia pada kualifikasi, yaitu bertandang ke markas Irak dan Filipina pada November 2023. Hasilnya, tim Garuda kalah 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 di markas Filipina. Indonesia lalu meraih kemenangan perdana, yakni 1-0 atas Vietnam di SUGBK, Kamis 21/31/32/2024. Selanjutnya, timnas Indonesia melibas Vietnam 3-0 pada 26 Maret 2024 di Hanoi.
Scroll ke bawah untuk mendapatkan jadwal Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 sepanjang Juni. Kamis 6 Juni 2024, 19.30 WIB. Timnas Indonesia versus Irak Selasa, 11 Juni 2024, 19.30 WIB. Timnas Indonesia versus Filipina. Ket, Anda bisa menyaksikan pertandingan di atas secara langsung di RCTI. Anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI Arya Sinulinga membongkar alasan mengapa Martin Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sebab, sang kiper harus terlebih dahulu menyelesaikan proses pengadilan arbitrase olahraga, KAS. Tidak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang bertanya, mengapa Martin Paes tak dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia putaran kedua pada Juni ini. Padahal, kiper FC Dallas di MLS Amerika Serikat itu sudah resmi jadi WNI pada 30 April 2024. Arya Sinulinga menyebut ada alasan kuat mengapa Paes tak dipanggil Shin Tae-yong. Sebab, ada masalah yang membuat kiper berdarah Belanda itu tak dapat membela Timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu diketahui memang pernah membela Timnas Belanda saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Hal ini bertentangan dengan regulasi FIFA, di mana pemain tak boleh pindah ke warganegaraan jika sudah memperkuat tim nasional negara sebelumnya. Aturan itu tertuang dalam artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Pemain bisa pindah ke warganegaraan jika usianya masih di bawah 21 tahun, baik itu di level senior atau junior. Oleh sebab itulah, PSSI mengupayakan banding melalui KAS. Sebab, ada kans Paes bisa membela Timnas Indonesia jika statusnya sudah menjadi WNI. Ini perlu saya sampaikan mengenai informasi terbaru soal Martin Paes. Jadi gini, Martin Paes ini kemarin, dia ini ada pertandingan ketika sudah berusia 22 tahun untuk Belanda. Dan menurut regulasi FIFA, itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, kata Arya di Instagram pribadinya Sabtu 29 Selitra 2024. Tapi masih ada celah. Kenapa dia bisa bermain sampai usia 22 tahun untuk Belanda? Dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Ada syaratnya, kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS. Jadi, dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia dulu. Makanya kemarin, Martin Paes kita masukkan dan menjadi WNI. Lanjutnya, apalagi Martin Paes sangat ingin menjadi WNI dan membela timnas kita. Jadi setelah dia menjadi WNI, kita punya hak untuk mengajukan ke KAS. Kalau dia nggak WNI, kita nggak punya hak, makanya kita WNI-kan dulu. Setelah itu baru ke CAS, jelas Arya. Lebih lanjut, Arya berharap banding yang diajukan PSSI dikabulkan KAS. Dengan begitu, Martin Paes bisa segera debut bersama Timnas Indonesia Senior. Doakan semoga ada proses yang baik, sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain Timnas kita. Pungkasnya, daftar harga tiket Timnas Indonesia versus Timnas Tanzania di Stadion Madia Minggu 2 Juni 2024 sudah diketahui. Penjualan tiket tersebut akan dimulai Sabtu 25 Biar 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Pertandingan uji coba itu digelar dalam rangka persiapan melakoni 2 laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Walau berlabel uji coba, duel melawan Tanzania tetap terbuka untuk publik. Adapun PSSI hanya menjual tiket untuk 2 kategori, yakni Garuda West dan Garuda East. 1 lembar tiket dibanderol Rp250.000. Penggemar dapat membeli tiket via website kitagaruda.id. Sekadar informasi, kapasitas Stadion Madia terhitung kecil, yakni hanya 70 tempat duduk. Oleh karena itu, penggemar harus berjuang keras untuk mendapatkan selembar tiket pertandingan. Duel kontra Tanzania ini cukup penting mengingat akan menjadi persiapan akhir jelang lawan Irak. Pelatih Shin Tae-yong diyakini akan membuat kejutan di laga nanti. Para pemain dijadwalkan sudah berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024.
Namun Jay Ijes dipastikan akan telat bergabung lantaran masih membela klubnya Venezia di playoff Serie A Liga Italia 2023-2024.